jalan hidayah, jalan yang lurus itu semua atas kehendak Allah, di tangan Allah, di mana itu manusia nggak ada satupun yang diberi mandat menjadi panitia jalan lurus atau menjadi panitia surga dan neraka. Seorang nabi, seorang rasul pun tugasnya hanya menyampaikan, memberikan kabar gembira dan peringatan. Selebihnya tidak. Bukan sebagai pemelihara, bukan sebagai pelindung, itu bukan. Itu kembali ke Allah. Kita akan bahas tentang anggapan yang keliru tentang seseorang tersesat atau mendapatkan hidayah. Ini anggapan keliru. Kenapa? Hari ini banyak orang, mereka bilang apa? Tersesatnya manusia karena salah tafsir Quran. Tersesatnya manusia karena salah pilih guru atau salah pilih golongan. Pernah dengar nggak? Kita akan bahas. Tadi, kalau seandainya tersesatnya manusia karena salah tafsir Quran, memang Allah nggak bisa menghisap seseorang, amal perbuatan seorang yang banyak amal baiknya, banyak amal solehnya. Masa iya, begitu dia membaca Quran disesatkan? Mungkin nggak? Tapi kalau saudara bersikap buruk, beramal buruk, membaca Quran, ya pasti akhirnya setan yang membimbing. Jadi sesatnya manusia bukan karena salah tafsir Quran, tapi kalau orang yang mentafsirkan Quran salah, itu pasti karena perbuatan dosa atau karena keingkaran. Ketika orang yang beriman dengan orang yang kafir membaca Quran, kami adakan dinding, penutup, penyekat, sehingga orang yang kafir membaca, yang orang yang kafir di sini itu kafir yang seperti apa tadi yang kita bahas? Tidak taat. Quran bicara akhirat, semua ini masih bicaranya dunia. Amal ibadahnya hanya ditujukan untuk dunia. Yang akhirnya dia membaca Quran, ya isinya tentang keinginan. Jadi dia membaca Quran itu karena ada muatan. Akhirnya Allah mengadakan tutupan tersebut. Terus tersesatnya manusia karena salah pilih guru. Bukan masalah salah pilih guru. Kalau saudara berbuat buruk, beramal buruk, makan sesuatu yang haram, Allah pilihkan guru yang sesat. Jangan dibalik. Tapi kalau saudara beramal baik, beramal soleh, baik tutur katanya, baik penglihatannya, baik pendengarannya, gak mungkin Allah menyediakan amal perbuatan saudara sehingga saudara disesatkan oleh guru yang sesat. Gak mungkin. Jadi jangan sampai keliru. Terus salah pilih. Kalau saudara beramal buruk, beramal jelek, pastinya saudara akan dipilihkan golongan yang salah. Tadi katanya gitu. Allah pelindung orang-orang yang mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang. Orang kafir pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Seseorang keluar dari kesesatan, dari golongan yang sesat, atau seseorang keluar dari golongan yang jalan yang lurus, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Maka anggapan itu tuh sama dengan orang yang nggak percaya Allah, itu mengingkari ayat-ayat Allah. Kekeliruan yang kecil tapi sebenarnya mereka adalah tentang ayat-ayat Allah. Seperti Yahudi dan Nasrani yang mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Hari ini berapa banyak orang yang mengatakan, jadilah pengikutku, kamu akan dapat petunjuk, dapat hidayah. Kalau enggak kamu sesat, kafir. Seakan-akan tolak ukur kebenaran adalah sebuah golongan. Kalau kita bahas tadi, manusia dikelompokkan berdasarkan akhlak, berdasarkan hisab. Kita akhirnya ngapa? Kita menyadari kalau itu pasti akan terjadi. Kita yang nggak bisa menyalahkan mereka. Karena apa? Allah yang menentukan kadar setiap masing-masing orang. Ada orang yang beriman butuh hitungan detik, ada orang yang beriman butuh tahunan. Gak bisa dengan paksaan, dengan doktrin, dengan
apapun itu. Jadi orang yang menganggap tersesat atau mendapat hidayahnya karena golongan ataupun guru, salah pilih guru, itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat. Coba Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak dan istri yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Ada jaminan nggak mereka masuk surga? Enggak. Nggak ada jaminan. Seandainya bicara tentang guru, sebaik-baik guru ya Nabi dan Rasul. Nabi Nuh aja nggak bisa menjamin anak dan istrinya. Nabi Lut juga nggak bisa menjamin istrinya. Nabi Ibrahim nggak bisa menjamin orang tuanya. Bagaimana kita hari ini yang jauh dari zaman kenabian tersebut? Betapa banyak orang yang mempelajari Al-Quran yang tujuan awalnya ingin menyerang umat Islam, menyerang agama Islam, tetapi pada akhirnya ia menjadi seorang Muslim. Dan berapa banyak orang yang Muslim mempelajari Al-Quran tetapi pada akhirnya murtad dari agama Islam. Ini terbukti, coba di YouTube, banyak nih fenomena ini. Banyak orang yang tadi yang benci Islam, benci agama Islam, dia pelajari Quran, begitu dipelajari tahu-tahu Allah memberikan hidayah dalam dadanya, akhirnya jadi pembela mati-matian agama Islam. Itu juga disebut oleh Rasulullah. Di akhir zaman ada orang yang membenci, memusuhi Islam, tapi dia pada akhirnya akan menjadi pembela agama Islam. Hari ini sudah terjadi. Nah, begitupun orang yang Muslim, mengaku Islam, pelajari Quran, tapi akhirnya dia malah murtad dari agama Islam. Kenapa? Ternyata yang menjadikan seseorang dapat hidayah atau disesatkan oleh Allah dari sebab-sebab amal perbuatan saudara hari ini. Kalau tidak mampu fokus dalam beramal, lebih mementingkan diri sendiri daripada agama, daripada Allah dan Rasulnya, bisa jadi saudara akan tergelincir. Jadi tersesatnya manusia bukan karena salah pilih guru ataupun salah pilih golongan. Kalau saja Allah mengutus seorang guru yang hak, pastilah Rasulullah orangnya. Tetapi berapa banyak umat yang menolaknya, bahkan iya Rasulullah terusir dari negeri kelahirannya. Kalau tadi tersesatnya manusia bukan karena salah tafsir Quran, karena apa? Nah, sekarang kebalikannya. Tersesatnya manusia bukan karena tidak bisa membaca dan bukan karena fasih dan tidak fasihnya membaca Al-Quran, atau bahkan bukan karena tidak bisa berbahasa. Hari ini itu dihubung kaitkan dengan hal-hal kayak gini. Maka kita akan angkat bahasan ini. Karena apa? Kalau manusia tersesat hanya karena tidak bisa baca dan tulis, tahu nggak umat Islam hari ini? Rasulullah SAW adalah orang yang umi, yang nggak bisa baca tulis. Paham nggak? Yang saudara ikuti itu orang yang umi. Tapi hari ini banyak orang yang menggembor-gemborin masalah ini. Fasih dan tidak fasihnya dalam membaca. Padahal Nabi Musa alaihissalam pun diutus. Itu susah untuk mengungkapkan kata-kata hatinya. Itu disebut di dalam Quran. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi artinya apa? Seandainya Rasulullah bisa menulis dan bisa membaca, orang-orang kafir bilang apa? Itu Quran bikinanmu. Itu mengatakan itu. Ini kan jelas ayatnya. Ternyata dibalik tidak bisa baca dan tulisnya Rasulullah, atas qadarullah, atas takdir Allah, sehingga Allah mengungkapkan penjelasannya. Seandainya Rasulullah saat itu bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir akan mengingkari. Tapi hari ini banyak yang nggak percaya. Masa Rasulullah nggak bisa baca tulis? Itu nggak percaya Quran, berarti orangnya gitu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, semua mungkin. Kun fayakun.
Andai hanya orang yang bisa berbahasa Arab yang dijamin bisa memahami makna Al-Quran dan tidak akan tersesat, maka tentu tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab, di mana mereka adalah seorang bangsawan dan sastrawan. Bahkan Rasulullah tidak akan ada ujian yang berat karena orang Arab menerima semuanya. Mungkin seperti itu. Hari ini seakan-akan kalau kita bahas, kalau nggak fasih, kalau nggak bisa bahasa Arab, wah itu sesat. Emang Allah nggak mampu memberi petunjuk kepada orang yang buta huruf? Emang Allah nggak mampu memberi petunjuk kepada orang yang hina, yang dianggap manusia? Itu orang-orang yang meragukan kekuasaan Allah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaum, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Setiap rasul yang diutus pasti memakai bahasa kaum. Hari ini ada orang pewaris Nabi di Indonesia, tapi kalau ceramah pakai bahasa kaum lainnya. Kira-kira lucu nggak? Harusnya di Indonesia ceramah yang pakai bahasa Indonesia agar umat memahaminya. Seandainya kita ceramah di bangsa Arab, ngomongnya pakai Indonesia mulu, orang Arab nggak bakalan paham. Terus di ayat yang lain, surat Fusilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul utusan Allah adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Allah memberikan statement, kalau seandainya Quran bukan pakai bahasa Arab, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya, sedangkan Allah mengutus Rasul itu orang Arab. Maka lihat, perhatikan, setiap Rasul yang diutusnya di Mesir pakai bahasa Mesir. Orang Israel pakai bahasa Israel. Akhirnya hari ini fanatik terhadap satu bahasa, sampai-sampai ada orang bilang di akhirat pakai bahasa Arab. Kalau orang nggak pakai bahasa Arab nggak bisa masuk surga. Itu aneh. Gimana? Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa untuk saling mengenal. Ini semua atas kehendak Allah. Kita hari ini terpecah belah atas kehendak Allah. Kita berbangsa-bangsa karena kehendak Allah. Kita berlainan bahasa atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Orang-orang seperti itu, itulah yang menumbuhkan rasis, menumbuhkan perselisihan, perpecahan, dan peperangan. Jadi intinya, mendapat hidayahnya manusia bukan karena tafsir yang benar, guru yang benar, ataupun golongan yang benar. Tetapi seseorang tersesat ataupun mendapatkan hidayah atas kehendak. Berapa banyak pengikut Nabi yang masuk neraka? Nabi Nuh punya anak dan istri juga masuk neraka. Nabi Lut juga sama. Jadi kita mengikuti orang benar, nggak ada jaminan kita masuk surga. Begitu mengikuti golongan yang benar, tidak ada jaminan kita masuk surga. Kembali kepada hisab setiap amal perbuatan masing-masing manusia, masing-masing individu. Nggak ada jaminan. Kalau ada golongan yang menjamin umatnya, begitu kita masuk, kamu dijamin surga. Orang di luar golongan neraka semua. Itu udah pasti sesat. Maka kita bahas dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1773. Ini berkenaan dengan Khawarij. Tahu Khawarij? Keluar dari Islam atau jamaah. Kalau di sini keluar dari Islam, diterangkan di sini. Orang Khawarij yang keluar dari Islam sebagaimana anak panah meluncur dari busurnya. Ini Khawarij.
kita bahas. Ini dulu terjadi pada zaman sahabat Ali. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul suatu kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula salat kalian daripada salat mereka, juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujah, pedoman bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar khawarij dari Islam sebagai anak panah meluncur dari musuh. Keluar dari jamaah ya sama aja. Keluar dari jamaah ya keluar dari Islam. Ini orang kaum pada zaman sahabat Ali. Jadi kalau hari ini ada suatu kaum yang lebih menunjukkan baiknya dalam bacaan, baiknya dalam sholat, baiknya dalam puasa. Kalau hari ini masih ada orang merasa benar, merasa takabur hanya karena bagusnya dalam membaca Quran, bagusnya dalam sholat, bagusnya dalam beribadah, itu pernah dialami oleh kaum Khawarij. Itu tidak menjamin kalau dia itu yang benar. Jadi baiknya bacaan dan baiknya dalam beribadah bukan tolak ukur kebenaran. Orang yang menganggap orang tersesat karena salah pilih guru, salah pilih golongan, ataupun mempelajari Al-Quran sendiri sama dengan tidak percaya dengan hukum keadilan Allah, tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi manusia kembali lagi pada hisab individu. Maka dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4, pemilik hari pembalasan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada pembalasan. Saudara beramal buruk pasti akan mendapatkan balasan yang buruk. Saudara beramal yang baik pasti akan mendapat balasan yang baik. Allah lah yang menghisab setiap amal perbuatan manusia, mendapat hidayahnya seseorang karena sebab-sebab amal baiknya, dan tersesatnya seseorang pun dari sebab-sebab amal buruknya.